Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Welcome back to my channel Miss Bella Stories. Di stories kali ini aku mau berbagi pengalaman inspiratif yang datang dari pengusaha asal Indonesia, yaitu Om Bob Sadino. Seorang pengusaha nyentrik yang berasal dari Kemang, Jakarta, yang memulai karirnya dari nol, tapi sekarang menjadi salah satu pengusaha tersukses di Indonesia, menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Beliau membangun sebuah supermarket dari nol. Beliau memulai merintis supermarket yang bisa menjadi besar seperti saat ini, yang bernama Camp Chick dan juga Camp Farm, dimana di situ menjual telur ayam, daging ayam, sosis, berbagai macam makanan hidroponik, sayur-sayuran sehat yang bukan hanya dinikmati oleh warga Indonesia tapi juga dikirim ke luar negeri. Otomatis itu yang membuatnya menjadi seorang pengusaha dan membuatnya menjadi salah satu pengusaha dan orang terkaya yang ada di Indonesia. Dan beliau pun menjadi pelopor atau orang pertama di Indonesia yang memperkenalkan tanaman hidroponik. Ada yang pernah belanja ke supermarketnya? Yuk tinggalkan komentarnya di bawah. Gimana tempatnya menurut kalian? Barang-barangnya gimana? Fresh atau tidak? Harganya bersaing atau tidak? Silahkan tinggalkan komentar kalian, kesan-pesannya ketika kalian belanja di Camp Chick ataupun Camp Farm. Mau tahu kisah Om Bob Sadino selanjutnya? Check it out! Om Bob Sadino ini terlahir dari keluarga yang cukup mapan. Saat itu pada masa Hindia Belanda, orang tua Om Bob Sadino, ayahnya, menjadi salah satu guru pada saat itu dan kemudian diangkat menjadi kepala sekolah sebagai pegawai negeri sipil. Tentu itu membuat kehidupan keluarganya, perekonomiannya menjadi sangat mapan untuk keluarga Om Bob. Nah, setelah orang tuanya meninggal, semua harta warisan itu diwariskan kepada Om Bob Sadino. Karena dengan pertimbangan bahwa keempat saudaranya, karena mereka 5 bersaudara, keempat saudaranya itu sudah mapan hidupnya. Nah, dari harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarganya untuk Om Bob Sadino ini, Om Bob tidak menggunakan untuk berfoya-foya, berhura-hura. Tapi setengah dari warisan Om Bob Sadino ini, Om Bob dipakai untuk berkeliling dunia, mempelajari untuk peluang bisnis. Setelah keluar SMA, memutuskanlah untuk bekerja di PT Unilever. Hanya beberapa bulan saja, tiba-tiba Om Bob keluar karena ya tidak betah lah, kemudian ikut kuliah dengan temannya. Tapi baru saja kuliah itu merasa tidak nyaman, merasa bosan, akhirnya keluar lagi, masuk lagi ke PT Unilever. Tapi merasa tertekan, merasa ini bukan passion saya. Setelah tidak bekerja di PT Unilever, Om Bob memutuskan untuk bekerja di sebuah pelayaran. Dari pelayaran itu akhirnya Om Bob Sadino sering banget ke luar negeri, dan salah satu negara yang paling sering dikunjungi adalah negara Belanda. Dengan pendapatan atau dengan gaji sebagai pelayar pun itu tuh sudah sangat banyak, itu sudah sangat mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun Om Bob merasa, ya buat apa kamu bangun tidur, mandi, pakai seragam rapi, kaki dibungkus sepatu, kemudian bekerja dari pagi sampai malam, dibayar pun gak seberapa, kamu itu kerja atau dikerjain, gitu pikirnya. Jadi akhirnya Om Bob tidak maulah seperti itu. Dia ingin menikmati hidup, karena hidup adalah satu kali baginya. Sehingga akhirnya Om Bob Sadino keluar dari pekerjaan itu, dan akhirnya menikah dengan istrinya di Belanda sana, tapi dengan keluarga negara Indonesia. Setelah menikah, Om Bob beserta istrinya kembali lagi dan menetap di Indonesia. Saat itu gaji istrinya pun besar, tapi Om Bob meminta kepada istrinya untuk keluar saja karena Om Bob laki-laki harus bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga.
Nah setelah itu mereka memulai bisnis dari nol. Dari Belanda sana, Om Bob membawa 2 mobil Mercy miliknya. Setelah dijual, dari kedua Mercy itu, satu dijual, satunya lagi dipakai untuk menjadi taksi bodong saat itu. Jadi Om Bob yang bawa mobilnya, mau ditaksikan tapi nggak resmi gitu ya. Penghasilannya itu sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarga mereka. One day kecelakaan lah, jeger, itu mobil hancur. Nah setelah mobilnya hancur, Om Bob tidak memiliki uang yang cukup untuk memperbaiki mobilnya itu. Akhirnya ya sudah, mobilnya tidak diperbaiki, tidak ada penghasilan. Kemudian Om Bob memutar lagi otaknya, bagaimana ini, sampai akhirnya Om Bob jadi kuli bangunan. Bikin bata yang upahnya itu tidak seberapa, bekerja keras, upahnya tidak seberapa. Akhirnya aduh kok gini amat, akhirnya Om Bob tidak mau juga. Nah suatu hari ketika sedang mengkonsumsi telur lokal, kok telurnya ini kecil-kecil ya, kok nggak sama seperti yang Om Bob konsumsi waktu ada di Belanda sana. Akhirnya itu membuat Om Bob merasa memiliki peluang untuk bisnisnya. Tapi karena tidak punya modal, akhirnya Om Bob menelpon salah satu rekannya yang ada di Belanda untuk mengirimkan beberapa ekor ayam petelur indukannya untuk dikirimkan ke Indonesia beserta satu majalah bagaimana caranya, majalah yang berisikan tentang cara beternak si ayam petelur itu. Dibawalah ke Indonesia beberapa ekor ayam petelur dan majalah untuk cara membudidayakannya. Awalnya Om Bob itu menawarkan telur-telurnya itu dengan naik sepeda, ngebonceng istrinya, sepeda ontel, istrinya duduk di depan, terus kan di depannya itu ada keranjang. Nah, si telur-telurnya dia simpan di keranjang itu. Kemudian menjual telur-telur itu door to door ke tetangga-tetangganya. Nah, ketika pada saat itu penerimaan tetangganya baik tuh, karena Om Bob juga menawarkannya ke tetangga yang mayoritas saat itu orang-orang luar negeri sana, orang Belanda, orang mana lah ya, karena itu di komplek perumahan yang memang mayoritas bukan orang Indonesia. Karena mereka melihat, iya ya, telur yang saya konsumsi di sini, telur lokal itu kecil-kecil, dan mereka mendapatkan telur besar yang biasa mereka dapatkan di negara asalnya, jadilah tertarik. Akhirnya mereka menjadi langganannya Om Bob. Setelah itu sekitar beberapa waktu kemudian mereka bilang, ya udahlah, nanti saya ke rumah kamu deh. Nah dari situlah titik balik asal muasal adanya si supermarket itu. Jadi Om Bob kan berpikir, oh beberapa orang udah jadi langganannya mau datang ke rumah nih, jadi dia menyetok lah si telur-telur itu di rumahnya, jadi nggak diedarkan lagi. Jadi rumahnya dibikinlah seperti pertokoan atau warung lah gitu ya. Nah akhirnya datang membeli makin banyak. Akhirnya dibuatlah si kemcik itu yang berisikan telur ayam, daging ayamnya juga, yang awalnya itu hanya beberapa ekor saja yang dibudidayakan oleh Om Bob. Setelah si kemciknya itu berkembang dengan bagus, dengan pesat, kemudian Om Bob juga mendirikan camp farm yang di sana itu supermarket buah-buahan, sayur-sayuran segar yang penanamannya itu secara hidroponik. Jadi itu memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak memiliki cukup lahan tapi ingin menghasilkan uang gitu. Makanya Om Bob berkata harus punya kemauan, tekad, dan berani ambil peluang. Jadi jangan banyak mengeluh, saya tuh gak punya modal, saya gak punya lahannya untuk bercocok tanam. Pakai hidroponik. Harus tahan banting, jangan cengeng. Kalau gini misalnya nih, aduh aku gak punya modalnya, aku gak punya lahan, sok pakai yang ada, paralon atau apapun yang dibikin. Ada bibitnya bisa kamu beli dari sayuran yang ada di pasar atau di mana, terus itu bijinya bisa kamu tabur untuk pertama. Gak ada lagi, udah, jangan aja. Karena orang yang gagal itu yang banyak alasannya. Jadi jangan banyak alasan, jangan cengeng, hadapi semuanya. Jangan mengharap. Jadi jangan berharap, karena semakin
tinggi harapan kamu, maka semakin tinggi pula kemungkinan kamu akan kecewa. Karena kita tidak tahu apakah kita itu akan berhasil atau tidak. Maka jalankan saja. Hilangkan rasa takut. Jangan pernah takut untuk mengambil peluang yang ada, untuk mengambil resiko yang ada. Om Bob juga mengatakan, kenapa dia tidak mau jadi karyawan dan memilih jadi pengusaha? Karena setinggi apapun jabatan atau pangkat kamu di suatu perusahaan, kamu tetaplah karyawan. Tapi sekecil apapun usaha kamu adalah bosnya. Bagi Om Bob, kalau kamu ingin sukses, jadilah orang goblok. Maksudnya, bukan orang goblok yang tidak berpikir, ya biarin aja, bodoh amat, kumaha engke, nggak kayak gitu. Maksudnya orang goblok adalah orang itu gak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang pintar itu banyak mikir, jadi tidak melangkah-melangkah, terlalu banyak konsep, terlalu banyak rencana, tapi tidak action. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Fokus pada apa yang kamu pikirkan. Jangan terlalu banyak konsepnya. Ketika kamu menemukan suatu masalah, ketika kamu sudah melangkah, hadapi, cari satu solusi. Bikin, jangan ribet sesimpel apa. Kamu cari hanya solusi untuk memecahkannya saja. Dan terus melangkah. Jangan pernah nanti gimana ya, kalau aku gini nanti gimana entar aja gitu. Oke, prinsip-prinsip itulah yang membuat Om Bob Sadino menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Bekerjalah atau beraksilah, jangan terus berpikir. Ingin sukses? Nonton Miss Bella Stories. Bye bye, salam sukses.